Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pemirsa di channel yang paling bermanfaat di atas muka bumi ini. Benarkah BIN kecolongan? Karena Ustadz Farid Ogbah pernah masuk ke istana atau mendatangi istana dan bertemu dengan Jokowi. Kita baca dulu beritanya para pemirsa. Ketua Umum Partai Dakwah Rakyat Indonesia atau PDRI, yaitu Farid Ogbah, disebut pernah mengikuti sejumlah kegiatan resmi yang melibatkan pemerintah sepanjang berkarir sebagai seorang penceramah, termasuk bertemu dengan Presiden Joko Widodo di istana. Hal itu disampaikan oleh pengacara Farid, Ismar Syafruddin, yang berkeberatan dengan penetapan kliennya sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana terorisme. Saya lihat jelas ya, disangkakan melakukan teroris apa, menggetarkan, menakutkan, melakukan. Coba itu menakutkan banget pasalnya. Tapi beliau diterima oleh Presiden Jokowi, kata Ismar kepada wartawan di Mabes Polri Jakarta Kamis 18 November. Ia menuturkan bahwa dalam pertemuan itu, Farid memberikan sejumlah masukan kepada orang nomor wahid di Indonesia tersebut, yaitu kepada Bapak Presiden Joko Widodo. Jokowi pun, kata dia, menghargai masukan dan pesan yang disampaikan oleh sang penceramah. Latar belakang tersebut yang lantas membuat pihaknya menjadi heran dengan jeratan kasus teror di Densus 88. Ada 5 hal yang beliau sampaikan di sana dan saat itu sangat menghargai gitu ya. Farid juga disebut pernah hadir dalam acara Badan Intelijen dan Keamanan Baintelkam Polri sebagai seorang pembicara ya. Sehingga Ismar pun tak percaya apabila seseorang dengan latar belakang seperti Farid bergabung dengan suatu jaringan teroris. Apabila terbukti, Ismar justru menilai bahwa Badan Intelijen Negara kebobolan atau kecolongan ya. Kalau hal ini beliau terbukti sebagai salah seorang pelaku teroris, coba di mana muka teman-teman BIN, katanya Ismar ya. Berarti kecolongan membiarkan seorang teroris masuk istana loh. Sangat berbahaya ini, sangat kontradiktif ucapnya. Momen pertemuan dengan Jokowi sempat dipublikasikan oleh Farid Ogbah lewat akun Instagram resmi @faridokbah_official pada 29 Juni 2020. Dalam unggahan tersebut, Farid mengatakan bahwa pertemuan dilakukan untuk membahas rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP). Tim pengacara dan keluarga dari para tersangka teroris yang ditangkap oleh Densus 88 Anti Teror Polri hari ini mendatangi gedung Mabes Polri. Mereka berusaha mencari tahu keberadaan dari para kerabat lantaran belum diketahui keberadaannya sejak ditangkap Densus 88. Adapun 3 orang yang ditangkap oleh Densus 88 ialah Farid Ogbah, Ahmad Zain An-Najah, dan Anung Al-Hamad. Ketiganya diduga memiliki afiliasi dengan Jamaah Islamiyah. Polri mengklaim upaya penegakan hukum yang dilakukan kali ini bukan bentuk kriminalisasi ya, melainkan didasarkan pada bukti permulaan yang cukup ya. Kalau kita lihat para pemirsa di Instagramnya daripada Ustadz Farid Ogbah ya, ini ada foto ya. Kemudian bertemu Presiden, alhamdulillah baru saja sebelum asar hari ini kami bertemu dengan Bapak Presiden Jokowi, lalu kami minta beliau agar segera mencabut RUU HIP. Setelah itu kami minta untuk membangun pasar-pasar syariah dan menasihati Bapak Presiden 5 hal. Yang pertama, tegakkan sholat dan kebenaran. 2, tegakkan keadilan. 3, pilih orang yang tepat. 4, basmi korupsi. 5, pemerataan ekonomi agar tidak terjadi kesenjangan. Semoga nasihat-nasihat ini dijalankan. Wallahul musta'an. Farid Ahmad Ogbah MA 29 Juni 2020. Itu adalah postingan ya di Instagram ya, UFO ya, Ustadz Farid Ogbah, tulisannya itu ada watermarknya seperti itu, official, Ustadz Farid Ogbah official ya. Nah itu kita lihat ya, apakah benar pernyataan daripada pengacara daripada Ustadz Farid Ogbah ini, kan sudah pernah bertemu presiden. Nah ini berarti kan kalau itu misalnya terkait jaringan teroris, ya itu kan sangat berbahaya, berarti BIN kecolongan ya. Nah permasalahannya bisa jadi itu adalah bermain dengan waktu. Ketika bertemu dengan Presiden Jokowi bisa saja memang belum terlibat ya, bisa saja memang tidak terlibat ya. Nah ketika berjalan 1 tahun bisa saja masuk ya, atau terkait ya dalam jangka waktu setahun. Nah itu kan bisa saja BIN ngomong kayak gitu ya kan. Atau yang kedua ya, nanti kita lihat bagaimana dalam persidangan itu ya, bukti-bukti apa yang dimiliki oleh polisi ya. Tapi ini memang
apa ya, kita harus melihatnya secara jernih, secara jelas ya. Kemarin tadi juga sudah kita sebutkan bahwa polisi menyangkal bahwa ini adalah bentuk daripada kriminalisasi ulama, karena polisi mengatakan bahwa mereka punya bukti. Nah, di sini bukti-bukti awal permulaan yang jelas. Nah, jadi sebenarnya kalau secara pribadi ya kita lihat ya bahwa mungkin saat bertemu Presiden Jokowi ya tidak ditemukan bukti-bukti itu, tapi berjalan setahun bisa jadi ada, tapi juga bisa jadi tidak ada. Nah, itu kan kita nanti dibuktikan di persidangan kan seperti itu. Bukan berarti kemudian ketika polisi bilang ada dan nanti ada ya, tapi ya juga bisa jadi pengacaranya bilang buktinya tidak ada. Ini kan ada dua pihak yang berseteru. Nah, ini makanya butuh persidangan untuk mengungkap. Nah, itu untuk mengungkap. Nah, mengungkap apakah buktinya polisi kuat atau memang tidak ada bukti. Nah, itu kan itu harus dilihat secara jelas gitu ya. Karena ada di sini ya keluarga daripada yang tertangkap ya 3 orang kemarin itu mendatangi Mabes Polri untuk mengetahui di mana keberadaan dari mereka. Ya, mudah-mudahan ya ini diberi kemudahan semuanya ya, dan diberi apa ya istilahnya, arinal haqqo itu betul ya. Itu kalau arinal batila batila. Jadi mana yang hak mana yang batil, mudah-mudahan itu bisa terlihat nanti ya, mungkin di persidangan dan lain sebagainya, apakah buktinya cukup atau tidak ya, apakah waktu bertemu presiden itu memang belum terkait ya, apakah kemudian dalam jangka beberapa bulan polisi kemudian mengatakan oh ini sekarang terkait. Nah, itu yang harus kita berpikir jernih ya, jangan kemudian ada misalnya dikompor-kompori di media sosial kita terus kemudian wah gini, kita harus istilahnya ya lihat dulu bagaimana selanjutnya. Terima kasih para pemirsa, kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.